Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf telat. Siapa moderator namanya? Mas pengusaha. Jadi kalau dengar cerita beliau saya ingat 20-an tahun yang lalu. Saya juga seperti beliau waktu pertama kali di Jakarta, dari Jakarta ke Jakarta. Saya merantau deh. Saya dari Sulawesi merantau, tanpa bapak juga pinjam duit lagi ke Jakarta, sehingga kemudian apa yang terpikir di benak saya bahwa saya di Jakarta ini harus membekali diri dengan kemampuan bisnis. Maka yang paling pertama saya lakukan adalah cerita diri sedikit ya, biar kenal ya. Maaf karena saya belum kenal semua, cuma Pak Oli yang saya kenal. Bahwa di Jakarta ini saya pahami, di Jakarta sana ya, di Jakarta saya pahami bahwa hidup harus punya kemampuan. Sehingga saya pertama kali cari tempat kursus deh. Saya ketemu spanduk pelatihan menjadi pengusaha dengan modal dengkul. Saya ikuti tren ini. Alhamdulillah saya punya kemampuan bisnis sedikit. Kemudian saya masuk ke bisnis. Saya pegawai negeri loh. Jadi saya masuk pertama kali ke Jakarta melamar pegawai negeri BPPT, kemudian diterima. Jadi sembari saya di BPPT, saya sudah hitung jumlah gajinya Pak Holik waktu itu cuma 300.000. Saya harus kirim ke orang tua 150.000 untuk hidup ini kalau pegawai negeri. Jadi saya harus bekali diri dengan kemampuan bisnis. Maka yang terjadi adalah saya sudah punya kemampuan sedikit berbisnis. Ternyata saya diam-diam menjadi calon maksa. Jadi gitu. Alhamdulillah saya pertama kali bisnis saya dapat order mengerjakan proyek pemagaran Marunda di sana, pemagaran kawasan terikat Nusantara. Luar biasa kan? Baru dikata 3 tahun. Saya kemudian dikasih SPK oleh seorang orang tua yang menampung saya jangka anak. Ternyata saya jadi maksa ke depan belakangnya. Alhamdulillah waktu itu saya berhasil ditipu dengan sebesar waktu itu kalau disetarakan 14 mobil carry. Karena untuk dapat proyek itu saya harus menghubungi kakak-kakak senior, kebetulan mungkin kenal, kalau saya sebut namanya Idus Marham, kenal ya, Sekjen Golkar. Saya coba hubungi beliau untuk membantu saya berbisnis, belajar bisnis, sehingga saya dihubungkanlah dengan literanya seorang sipir matanya. Saya tiap hari ke sana kemarin naik yang Mercedes-Benz, kalau ke Jakarta kan pengusaha baru, pegawai negeri. Nah, yang saya tangkap dan pelajari besar waktu itu bahwa memang bisnis itu indah dilihat. Ya, ini nasihat beliau sebenarnya. Indah dilihat kayak pemandangan, memandang segala warna dari TV ya. Segala alamnya indah. Pada saat kita masuk, mereka ternyata di dalam ada buaya, ada singa, ada harimau, ada jurang, ada duri. Itu yang terjadi. Jadi dari situ semuanya saya menganggap bahwa pelajaran bisnis ini memang mahal. Jadi saya ditipu pertama itu saya anggap mahal. Saya 2 tahun tidak ngomong sama Kak Idus tersebut, Kak Idus Marham itu. Tapi tidak apa, itu adalah bagian proses pelajaran. Nah dari situ kemudian sembari saya meniti karir BPPT sebagai pemimpin, sebagai orang abdi negara ya, objek, saya menjadi peneliti di BPPT yang melihat riset-riset teman-teman seperti yang dilakukan oleh Pak Holik. Ini pengantar dulu ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Saya mencoba seni perpustakaan, kemudian saya coba lihat di lapangan, dan ternyata memang sangat luar biasa produk-produk riset kita, teman-teman BPPT, LIPI dan sebagainya yang masuk di perpustakaan. Tapi kemudian aplikasinya yang menurut saya masih sangat rendah, dan itu yang problem-problem yang dihadapi oleh semua lembaga-lembaga riset yang ada, termasuk lembaga-lembaga universitas. Nah, saya menjadi peneliti material waktu itu ada di CV saya beberapa kali, kemudian saya menjadi juga karena ternyata kita teliti sudah aplikasi di luar negeri sana. Saya melihat saya kayaknya dengan pengalaman bisnis yang baru satu saya ceritakan, sebenarnya ada 10 belakangnya. Dan di belakang itu tidak semua ditipu, tapi tidak ada menipu. Alhamdulillah sebagian bisa berhasil. Nah kemudian saya melihat bahwa BPPT ini harus ada lembaga intermediasi, harus ada sebuah lembaga yang mencoba menjembatani
produk-produk riset ini masuk ke industri. Dan setelah itu kita masuk desain. Sebelum saya masuk ke materi yang ingin saya sampaikan di aspek kebijakan pemerintah, mungkin saya sedikit ingin menunjukkan apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Slamet tadi, bahwa betapa nilai tambah itu, Bapak Ibu sekalian tahu tempe kan ya? Sudah pernah mungkin saudara yang pernah lihat produk tempe ternyata ada di semua negara ya. Mungkin kalau Bapak Slamet di Jepang, ada Amerika, di semua judulnya tempe, dan semua mengakui tempe Indonesia, itu disebut mereknya. Betapa mereka mampu mengambil nilai tambah, mereka mampu memberikan bahan dasarnya sama loh, Pak. Prosesnya sama. Kebetulan ceritanya waktu yang di Jepang mungkin penting ceritanya Pak, yang di Jepang itu ada pengusaha tempe, itu pernah memang tinggal di Jogja, dia pelajari produk itu, kemudian dia produk. Nah, ini yang terjadi di dunia. Nah, pada saat kita kembali ke Indonesia, mungkin mudah-mudahan tidak terjadi sekali. Jadi pada akhirnya tempe kita di Indonesia mungkin cuma daun atau plastik. Jadi akhirnya segitu-gitu saja. Itu yang terjadi. Nah, kemasan ini penting, nilai tambah ini perlu kita ambil. Kalau barang ini seperti ini, ya nilainya cuma 1000 misalnya. Kalau yang tadi di luar negeri bisa 10 atau 20 kali lipat. Nah, itu bisa kita lakukan di negara. Ini prolog tentang apa yang disampaikan. Begitu pula dengan semangka. Mungkin semangka kita lihat di Indonesia ya bulat-bulat terus gitu ya. Ya harganya juga datar-datar saja. Kalau naikkan ke mobil ya gelinting sana gelinting sini gitu. Nah, pada saat kita coba lihat pada saat orang-orang teknologi sederhana melihatnya, misalnya di Jepang gitu ya. Mereka bisa kreatif gitu ya. Mereka buat bulat. Tapi kan kalau Indonesia dilihatin, wah gitu juga saya bisa. Ya. Nah dengan begitu kan yang tadi cuma bulat, dia naikin ke mobil, gelinting sana, gelinting sini, padahal teknologinya kan cuma dikasih kota saja kan, orang IPB lebih tahu. Nah ini adalah bagian bagaimana calon-calon pengusaha atau pengusaha-pengusaha muda kita atau UMKM kita itu supaya ke depan itu berpikir lebih kreatif untuk mengambil sebuah nilai tambah yang lebih. Saat kami di Balai Inkubator, sebelum saya masuk ke materi, saya coba ingin menceritakan apa yang kami lakukan, Pak. Di Balai Inkubator kita melakukan proses inkubasi terhadap hasil-hasil riset teman-teman mahasiswa. Ini yang inkubator nama teknologi ini nanoteh dari LIPI. Ini kita juga inkubasi. Kemudian ada produk reagen, diagnostik. Ini hampir semua impor. Kita coba untuk ini hasil riset BPPT. Kemudian ada ICT, kemudian EKG, elektrokardiografi. Ini kebetulan bayi produk risetnya seorang mahasiswa UI. Ini tugas akhirnya mahasiswa UI, Pak. Jadi mahasiswa UI tugas akhirnya, kemudian datang ke kami, kita inkubasi, kita fasilitasi scale up untuk kita buat produk yang setara dan lebih bagus dibanding luar negeri impor. Pada 4 tahun yang lalu hampir semua produk inkubator itu impor. Kemudian pada saat kita coba menginkubasi dia, membantu dia menjadi seorang pengusaha, maka produk ini terakhir menjadi sebuah produk mass product yang ada di Indonesia di Cikarang sana. Jadi tadinya seumur Anda datang masih muda naik motor, kemudian 4 tahun kemudian dia terakhir karena ada problem masalah bisnis dengan temannya, maka ketahuanlah oleh kita bahwa ternyata asetnya dia sudah sampai 40 miliar. Luar biasa kan? Produk teknologi yang begitu cepat. Haji yang duduk-duduk masih tiap hari bolak-balik kantor gitu ya sama Pak Holik. Nah, ternyata dia setelah kita inkubasi dia keluar. Ini ceritanya panjang. Ini hampir 3 tahun kita inkubasi di tempat kami, termasuk berdarah-darah meyakinkan pasar gitu ya. Karena yang mau dilawan adalah kebiasaan saudara-saudara kita yang menjabat menjadi kepala dinas atau kepala masjid, kebiasaan masalah di luar negeri. Sempat saya bantu dia untuk ketemu JK. Karena bisnis itu ternyata juga harus ada politik bisnis. Nah, kemudian saya mengajarkan dia bagaimana berpolitik bisnis untuk tidak mengganggu dapur saudara-saudara kita yang terbiasa ke luar negeri atau pesan di luar negeri. Kepentingan kita di level negara adalah kita pengen ada produk dalam negeri yang mensubstitusi melawan impor yang masuk. Satu, keuntungannya ada pajak dalam negeri. Kedua, mengurangi jumlah uang keluar. Kan itu ya logika sederhananya kalau orang ekonomi ya. Nah,
Seperti itu. Ini yang terjadi dan alhamdulillah di tahun pertama setelah produksi dia tidak mau digandeng investor karena dia takut diambil. Saya bilang, saya tantang kamu dalam, kita bertaruh, Anda dalam setahun saya yakini paling banter bisa dapat 100 juta margin setelah bisnis. Dan alhamdulillah terbukti. Setelah itu dia baru mau digandeng investor meskipun dapat saham cuma 10%. Tapi 10% itu data terakhir saya sampaikan tadi, ketahuan dia bisa dapat aset yang begitu besar karena mass product Pak, 1000 unit per tahun kali 50 juta. Meskipun mungkin pada saat masuk ke Depkes di Tangsel tetap press list luar yang 70 juta kan gitu ya. Dan saya ajarkan pola bisnisnya Anda supaya aman, Anda jadi supply saja, Anda jangan masuk ikut tender, ikut pengalaman, nanti ikut KPK juga kan gitu. Hal yang harus pengusaha itu kan harus tahu semua. Mohon maaf, saya kebetulan terterpa menjadi orang yang complicated gitu ya. Saya bisa di sisi bisnismen, saya bisa di sisi government. Kebetulan saya juga sangat senang di akademisi Pak. Saya 5 tahun terakhir diajak oleh Dikti untuk menjadi reviewer di dalam PKN-nya Pak. Saya sering ke PB untuk review hasil PKN-nya Bapak. Itu yang kita lakukan. Ini contoh kasus saja betapa teknologi itu perlu pendampingan. Ini memang yang kita. Ini juga kasusnya sama Pak. Ini teman-temannya Pak Holik, dia punya kemampuan teknologi berbasis membran untuk pengolahan air minum dan pengolahan limbah berbasis membran. Dia seorang dokter, gitu ya. Kemudian dia pengen jadi pengusaha. Alhamdulillah sekarang sudah keluar dari BPT karena saya mendampingi sejak awal untuk dia menjadi pengusaha dan dia berani. Pak Lutfi sudah keluar kan? Sudah, alhamdulillah. Jadi saya berharap supaya ke depan teman-teman yang berani, gitu ya, berani untuk kemudian menentukan pilihan. Tapi ada proses. Di awal memang tertati-tati, sama. Pada saat scale up produk dia butuh biaya, maka kemudian ada fungsi negara yang harus masuk, makanya ada inkubator, ada lembaga-lembaga intermediasi yang mengambil. Nanti saya akan jelaskan tentang apa sih fungsi negara yang harus diambil supaya si investor atau pelaku bisnis itu tidak rugi. Yang ambil risiko rugi adalah negara. Negara punya slot budget untuk pembiayaan awal, termasuk ini kita biaya di awal. Inilah barang ini yang kemudian menjadikan pasar, kan gitu ya. Ya, contoh misalnya yang barang yang kecil ini pengolah air sederhana gitu kelihatan, air bersih dan air minum. Coba bayangkan kalau banjir di Manggarai Pak, air begitu banyaknya, tapi kan listrik nggak nyala. Nah, barang ini kita bawa dengan power pakai solar gitu ya, engine untuk memproses. Ini cuma sekitar 40-50 juta dan sempat waktu itu timnya JK minta ke saya untuk saya presentasikan produk-produk ini di pertemuan saudagar Makassar, betul saya Makassar, jadi saya aktif mengikuti komunitas mereka gitu ya. Dan saya presentasi, inilah produk teknologi yang saya bawa dari BPT, silahkan dibaca, dilihat apa yang Anda butuhkan. Dan sempat boleh minta, biasa taktik berdagangan. Ini yang kita bina di Bandung sana, saya organik, sederhana kelihatan, tapi dulu bina. Dulu pernah kita mau bina beli telepon, jadi ini Bapak saya cepat saja kita bina di Balai Regulator. Ini sempat kita mengidentifikasi Pak Holik potensial produk BPT. Begitu banyaknya, hampir semua teman-teman pusat BPT kita undang untuk presentasikan teknologi yang mereka lakukan riset. Mulai dari mikrokar, engine Lusnas yang menghabiskan hampir 10 miliaran Pak Holik, Pak Son. Tapi kemudian di sistem bisnis yang besar sana, Indonesia tidak mampu untuk masuk di otomotif. Kita sangat dihambat, dipagari, tidak boleh menjadi negara yang produksi otomotif. Nah, padahal teman-teman BPPT mendesain, mencoba kemampuannya untuk mampu nggak kita bikin 100% mesin, dan itu mampu. Saya kebetulan waktu masih di material, saya dulu teknologi material, saya melakukan disertasi awal untuk mampu membuat bodinya material yang sama persis dengan mesin. Nah, kemudian kita komponen kita sampai terakhir menjadi Lusnas ini riset bulan nasional sampai melibatkan ahli mesin ITB Pak Yuswoyo Sunanda
sempat beberapa kali diskusi dengan saya karena saya juga timnya waktu itu. Maka kemudian saya sampaikan bahwa kita tidak mungkin masuk di otomotif, maka disepakati buat engine yang cuma 600 cc. Nah, engine ini pada saat sudah jadi pun dicoba-coba membuat mobil Gea, mobil apa, sangat susah untuk masuk. Nah, karena ada level bisnis yang sangat besar yang tidak kelihatan oleh mata-mata kita yang di bawah sini. Nah, ini juga problem pemerintah, problem kita semua, bagaimana kita ke depan menjadi seorang pengusaha ya, yang mampu menerobos, mampu punya kemampuan kuat untuk aktif menerobos hal-hal yang menghambat seperti itu.